nggak tahu. Ini cuma pemikiran aja. Anak sekarang emang masih mau berasosiasi dengan maksudnya Masih. kan anak sekarang agak aneh ya menurut gue. maaf. Tapi emang bener maksudnya kayak unicorn gitu. Dari cara berpikirnya, dari keinginannya, cara komunikasinya segala macam gitu. Emang masih mau. Apakah sebenarnya mungkin kita mesti bikin sesuatu yang bukan radikal tapi ya beda banget gitu. Sebenarnya ada apa ya, kalau gue lihat dari kecenderungan anak sekarang tuh dia mau bikin tapi nggak mau diatur. Terus gimana? Kayak gini, kayak misalnya mereka kayak mau ngumpul tapi nggak mau ada sistem gitu. Ada sistem tapi dia nggak mau bukan terafiliasi ya. Kayak misalnya gini, kita dulu bikin organisasi nih, terus kondisinya mati suri karena yang nggak ada yang ngurusin gitu. Iya. Tiba-tiba anak-anak yang zaman sekarang tiba-tiba kita bikin lagi deh, kita hidupin lagi deh gitu. Tapi memang dia diposisikannya bahwa kita ini organisasi yang sifatnya lebih kayak yang bikin ombak terkait misalnya wacana-wacana desain baru, fenomena baru, tapi dia nggak mau terafiliasi dalam satu organisasi yang rigid gitu. Mungkin dia udah nggak mau terafiliasi dengan sesuatu yang lebih tua kali ya. Maunya lebih new. rigid aja, dia pengen yang fluid aja gitu. Nah itu tuh sebenarnya itu gimana ya? Gue lihat sebenarnya peluangnya itu di special interest group itu atau yang afiliasi, karena pasti nggak semua orang pengen ngurusin yang tetek bengek administrasi yang mana DPP kan. Itu jadinya kayak otonomi daerah gitu kan Pak? Betul. Jadi maksudnya kalau dalam skala negara gitu. Otonomi daerah. Nah OTDA itu atau otonomi grup ya, itu sebenarnya kita bikin fleksibel dan bisa terus tumbuh. Kayak misalkan contoh anak-anak muda sekarang ya, mereka kan interaksinya banyak sekali. Kayak misalkan contoh ya yang menghidupkan kembali kegiatan forum yang sempat udah hilang terus dihidupkan lagi. Nah, gue lihat sebenarnya kalau anak-anak ya sekarang ya trennya, lu expert di satu bidang, lu suka melakukan hal itu pasti nggak akan mau ngurusin yang lain dong ya. Mungkin hanya segelintir orang yang akhirnya ya kita ini mungkin ya yang mau urusan semua dioprek gitu ya. Iya dia. Nah, anak-anak muda sekarang tuh ya maunya punya legacy dari muda, dari dia dini gitu. Nah, ya udah kita fasilitasi aja dengan fleksibilitas untuk membentuk afiliasi itu gitu. Dari muda udah pengen punya legacy ya? Bisa jadi, iya. Edan. Ya mungkin itu beda gayanya ya. Tapi ya satu sisi bagus, akhirnya mungkin dia bisa mencari. Dia berdampak gitu dari awal. Ya gitu. dari awal tuh gitu. Motivasi awal. Ya karena trennya udah seperti itu, mungkin ya harusnya kita juga sebagai organisasi harus transformkan gitu mungkin ya. ADPI atau asosiasi yang lain gitu. Ya ini kita ngomongin ADPI ya. Ya memang harus berubah kali. Berubah banget bentuknya. Dan kayaknya kan kita nggak nyebutnya juga sebenarnya nama kita kan bukan asosiasi ya. Aliansi. Artinya kan aliansi itu terdiri dari bintang-bintang kecil menciptakan gugus begitu ya. Jadi mohon banget semoga si konsepnya itu bisa terkomunikasikan dengan mudah gitu. Betul. Selama ini kan kalau orang dengar asosiasi udah gitu malas nih gitu kan. Aduh. Iya kan selalu asosiasi diasosiasikan dengan kerja aja gitu, kerja lu yang susah payah gitu. Nah ini memang mungkin PR berikutnya secepatnya ini agar orang mau setidaknya menginisiasi aliansi, afiliasi ya, atau mau bergabung dengan afiliasi yang sudah ada. Jadi memang begitu masuk tuh nggak yang bingung saya apa ya pemetaan berarti langsung sekalian pemetaan kalian. Kalau aliansi special interest group yang fokusnya home decor kan banyak juga ya. Ya udah silakan bergabung dan pikirkan roadmap-nya 15 tahun, 20 tahun ke depan. Anjir. Kita fasilitasi gitu kan. Udah siap. Oh iya. Kan dia kan ngomong ntar nih Oktober kan. Nambah 2 tahun nih. Ini direkam ini. Ini bukti bahwa siapa yang akan nerusin gitu. Tapi lu berdua masih percaya asosiasi atau aliansi atau apapun itu penting ya? Penting. Kenapa penting? Emang lu dapat benefitnya?
Dapat. Oke. Setidaknya wawasan lah ya. YouTube dong harusnya kalau tapi bukan emang bener kalau selama gue menjalankan gue jadi tahu tetek bengek soal birokrasi, tetek bengek. Itu berarti wawasan dari pengalaman dari sisi keorganisasian. Iya. Tapi ini menurut gue organisasi yang menurut gue lebih dewasa ya. Maksudnya cepat tua maksudnya gimana tuh? Sama. Ya gitulah, menurut gue kedepannya ya penting lah karena kalau sekarang mungkin belum jadi apa-apa ya embrionya aja, tapi kalau sekarang misalnya kita ngomongin sesuatu yang udah jadi nanti manfaatnya mungkin ya lebih ke proteksi ya, advokasinya kan kayak misalnya dari teman-teman desainer furniture juga banyak yang ketika keluhan kayak gue harus ngasih harga berapa nih, kadang dicurangin, kadang apa, itu harusnya masuknya ke ranah asosiasi gitu. Berhubung asosiasinya belum settle ya carut marut gitu, tapi kalau misalnya ini akan berujung pada satu hal yang settle, gue advokasinya bisa sangat kuat dan bisa melindungi seluruh profesional desainer produk ya. Harapannya mah itu. Iya, soalnya kemarin terakhir ini bukan bahasan terakhir, tapi maksudnya kita penutupnya gitu ya. Gue tuh kemarin juga ngomong dengan beberapa orang ngomongin soal furniture fair. Furniture fair itu di seluruh dunia itu udah mulai jadi menjemukan ya, udah mulai membosankan karena semua dengan format yang sama. Either lu jadi masuk ke satu furniture fair ada gridnya, terus orang dengan booth menampilkan booth segala macam. Kayaknya orang udah nggak tertarik sih. Mau Milan mau manapun termasuk Indonesia gitu. Jadi furniture fair aja harus berbenah diri mengganti total caranya dia berkomunikasi atau kelihatan. Ya asosiasi juga kayaknya sih harus sih. Iya. Karena nih udah berubah total nih marketnya sama orang-orangnya juga. Yang diinginkan apa. Dinamis mah harus. Iya, tapi sekarang kayaknya percepatan sih. Mungkin karena masalah, mungkin bukan masalah ya, mungkin karena ya sosial media mungkin ya yang mendorong semuanya jadi lebih cepat, trend oriented, dan sebenarnya kayak nggak mikir tapi maunya ya nggak tahu juga sih. Tapi berubah total memang. Ya mungkin bisa ya selalu adaptasi kan jadi. Iya, mungkin dipermudah aja juga kalau masuk asosiasi gitu. Pasti. Masuk asosiasi dipermudah, cuma tinggal nekan apa bla bla masuk. Terus dapat benefit langsung A, B, C, D, F, G gitu. Misalkan kayak voucher makan gitu misal. Nah, gua nggak tahu ya kalau ini sebagai benchmark aja. Kalau misalnya kayak asosiasi desainer di Finland itu berbayar dan nggak murah. Ya. Tapi begitu orang masuk dia langsung punya benefit yang level up. Dia bisa akses ke sini gitu. Kalau kemarin teman kita yang dari Filipina, ya dia susah payah ngerjain tesnya untuk masuk, yang kayak dicoba berkali-kali loh. Ada yang nggak lolos terus license, dan jadi ketika dapat tuh bangga banget gitu. Itu. Kita kalau bisa udah kayak IB tuh. Apa tuh? Ya maksudnya ya license. Kalau mau jadi dokter lu harus lihat kelas 2 tahun. Iya benar-benar. Ya bukan apa-apa ya, maksud gua ini kan menjaga kualitas orang yang istilahnya akan berhadapan dengan orang banyak gitu. Supaya tidak semua langsung mengatasnamakan sebagai desainer produk gitu ya. Kan kesel sekarang UI UX designer disebutnya product design. Iya, itu sah nggak sih? Kesel kan? Tapi di mana-mana gitu. Tapi itu siapa yang mulai? Agak tahu. Tapi kalau Panda bilang sistem juga masuk produk. Nah, gue nggak tahu. Tapi gue juga pernah dapat tawaran interview. Jadi desainer produk. Ya oke aja ya. Cuma dia bilang, kamu bukan ini mah bukan produk design. Kenapa? Karena minimal lebih ke craft gitu. Nah, produk design apa? Itu UI UX. Ya industri digital. Iya. Jadi kan sorry itu saya orang yang sekolahnya manajemen bisa jadi product designer gitu loh. Jadi tetap license itu jadi pembahasan juga. Betul. Ya. Sertifikasi. Yang kapan kelarnya? Mungkin 2 tahun lagi ya. Tapi sekarang udah masuk tahap konsensus. Oke. Lagi masukin ke naskah akademik.
Oke. Ya orang juga nggak tahu bahwa membuat sertifikasi itu maksudnya melancarkan proses sertifikasi itu panjang banget. Kan orang kan taunya kan menuntut ya, maksudnya kapan dong gitu. Kan harus konsensus, misal dari beberapa kementerian konsensus, bikin badan independen lagi konsensus lagi gitu. Agar si certified atau SKKNI ini standarnya itu benar-benar dibutuhkan oleh semua pihak atau stakeholder yang berhubungan dengan desain produk. Setuju. Gitu. Makanya konsensus terus. Oke. Alright, mungkin segitu kali ya supaya nggak tambah botak sama tambah rambut putihnya makin banyak gitu. Emang nggak akan kelar sih kalau ngomongin asosiasi, tapi ya itu sedikit kegalauan gua aja juga. Jadi langsung todong kalian untuk ditembak. Gitu Tapi sih. kalau nambahin mungkin ya. Boleh Mangga. Selain kita juga, ini kan sebenarnya kan 2 tahun ini kita sangat bebenah internal ya, kayak akhirnya ya bagusnya kan nanti kita akhirnya akan melahirkan SKKNI, terus ada wacana nanti akan ada semacam kurikulum yang akan kita percobakan agar si anggota DP itu tercertified lah. Let's say seminggu belajar tentang etik sebagai desainer kan nggak masalah ya, kita akan coba lakukan itu. Tapi satu sisi juga sebenarnya kalau gue berpikir juga kita harus bicara di tataran regional juga gitu, atau mungkin Asia katakanlah gitu ya, karena salah satu kelemahan kita dunia desain itu kan selama ini kita selalu pasif dan mengiyakan apa yang dari luar masuk. Ya betul. Itu tuh sebenarnya juga harusnya kita bisa bicara di tataran yang lebih luas lagi. Ya let's say minimal Southeast Asia gitu ya. Kita punya suara dan power dan punya jejaring yang luas di sana gitu. Dengan asosiasi katakanlah di Taiwan lah, di Jepang atau di Singapura gitu, sehingga kadang untuk memperkuat internal juga akan lebih bagus kalau kita juga dapat pressure dari luar kan, biasanya gitu ya, menyeimbangkannya, sehingga karena ada tuntutan dari luar, akhirnya kita berbenah diri gitu ya. Itu kan sebenarnya sistem yang biasa dilakukan. Nah itu tuh sebenarnya Pan juga butuh orang-orang yang punya waktu juga. Ya. Karena kan kalau kita udah ngomongin kerjasama sama luar negeri gitu, ya dia ada waktu nggak untuk keluar atau mewakili gitu. Betul. Ya itu yang sebenarnya kalau misalkan sudah ada peluangnya pasti akan ada lah minimal yang bisa mewakili kan pasti. Lu aja lah gitu. lu aja lah. Harus lagi nih. Aduh nggak bisa anak gua begini kayak kelar dah udah. Tapi kan pasti minimal adalah dari 400 orang 1 orang yang bisa mewakili. 400 Pan. 400 anggota kan? 400 lebih anggota. Tercatat. Gitu. Tapi kan setidaknya dengan akhirnya banyak kegiatan orang mau gitu. Ya benar sih. Oke. Itu sih ya, kalau menurut gua penting asosiasi. Oke, asosiasi tetap penting ya. Tetap. Cewek cantik kalau nggak ada kan nggak menarik. Kalau desainer nggak ganteng. Bukan desainer, asosiasinya gitu. Oh, asosiasinya harus berdandan dibenahin, juga supaya menarik. Oh iya. Ketahuan umurnya ya kalau udah mulai main pantun gitu. Bukan, tapi udah mulai diasosiasikan dengan ini gitu kayak. Ngomongin asosiasi kan? Nah iya benar. Oke, ya udah. Thank you banget. Maksudnya kan jarang nih kita ngomong bertiga, maksudnya dan direkam pula gitu. Jadi semoga bermanfaat apa yang kita omongin ya. Oke, bye. Thank you.